Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 191-195. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Qin Mu tertegun dan tidak tahu siapa teman Dao ini. Namun, pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi yang mengungkapkan kekhawatirannya kepadanya membuat rambutnya berdiri tegak. Dia merasa dia bisa disingkirkan kapan saja, membuatnya terdiam. Kamu tidak perlu khawatir. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tampaknya dapat melihat apa yang sedang dipikirkannya dan berkata dengan santai, saya hanya merasakan beberapa emosi di hati saya dan membagikannya kepada Anda. Anda pendengar yang baik. Jika Duke Wei yang cerewet, saya tidak akan berani mengatakan banyak hal, jika tidak seluruh istana kekaisaran akan mengetahuinya keesokan harinya. Duke Wei. Wei Yong tampaknya berasal dari keluarga Duke Wei. Qin Mu mengedipkan matanya dengan polos. Duke Wei, seorang pejabat tinggi tingkat pertama juga seorang yang cerewet. Banyak bicara Wei Yong sudah menjadi masalah besar, jadi dia sebenarnya mempelajarinya dari keluarganya. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, selain itu, meskipun Anda adalah akademisi kekaisaran peringkat 6 dan memiliki jabatan resmi, Anda bukan bagian dari istana kekaisaran. Sangat aman untuk berbicara dengan Anda. Dia tersenyum dan berkata, hal yang paling penting adalah tidak ada seorang pun yang akan percaya apa yang dikatakan oleh pemimpin Sekte Iblis dari Sekte Iblis Surgawi. Wajah Qin Mu menjadi gelap. Meskipun Sekte Iblis Surga memiliki reputasi baik di mata rakyat jelata, di mata istana kekaisaran dan dunia persilatan, mereka memiliki reputasi yang buruk. Beberapa jenderal itu mendekat dan salah satu dari mereka membungkuk, Guru Kekaisaran, kota gelombang surga telah dipadamkan. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menganggukkan kepalanya dan beberapa jenderal menatap Qin Mu, menunjukkan ekspresi bingung. Qin Mu tersenyum dan mengangguk kepada mereka. Ini adalah akademisi kekaisaran pertama dari dinasti kita. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, akademisi kekaisaran Qin Mu. Beberapa jenderal ini melihat Qin Mu tampak jujur dan hebat. Meskipun dia masih muda, dia memberi orang perasaan dapat diandalkan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru, akademisi Qin benar-benar muda namun matang, seperti yang diharapkan dari akademisi kekaisaran pertama, orang yang terpelajar. Qin Mu menyapa dan tersenyum, kamu telah membuatku tersanjung. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berbalik dan melihat ke arah selatan. Pertempuran ini hanya memberi mereka sedikit gambaran tentang apa yang mampu kita lakukan. Pertempuran setelahnya adalah yang terpenting, keke. Beberapa jenderal merasakan keheranan di hati mereka dan mereka segera bergegas maju. Guru Kekaisaran, lukamu. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi melambaikan tangannya dan wajahnya sedikit pucat. Dia kemudian pulih dan berkata, aku mungkin menderita kemunduran saat membunuh Dewa Iblis tadi, itu bukan hal yang serius. Tentara pemberontak ditempatkan di selatan dan aku bersiap untuk memberi mereka dua pilihan. Pilar Negara He, seorang jenderal berwajah persegi membungkuk, ya, Guru Kekaisaran. Pergilah ke selatan dan beritahu para pemberontak di sana bahwa aku akan datang. Aku memberi mereka dua pilihan. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menunjuk ke perbatasan selatan dengan ekspresi dingin. Pilihan pertama, aku akan memimpin ribuan tentara dan kavaleri dan menginjak-injak mereka, membasmi aliran sesat mereka, membasmi sekte mereka, membasmi seluruh keluarga mereka. Ini adalah aturan istana kekaisaran. Inilah yang akan terjadi pada para pemberontak. Jenderal Pilar Negara He Xiaopeng mendengarkan dengan saksama dan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi melanjutkan, pilihan kedua adalah mengikuti aturan dunia persilatan. Saya akan membawa pejabat istana kekaisaran untuk menandai suatu area dan mereka semua akan pergi ke sana untuk menantang kita sesuai dengan aturan dunia persilatan. Jika mereka memiliki kemampuan, mereka dapat membunuh kita, atau kita akan membunuh mereka. Dua pilihan bagi mereka untuk dipilih. Pilar Negara dia ragu-ragu dan berkata, Guru Kekaisaran, saya khawatir agak pantas untuk mengikuti aturan dunia persilatan, bukan? Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, sebelum saya memasuki istana kekaisaran sebagai pejabat, saya juga seseorang dari dunia persilatan jadi mengapa itu tidak pantas? Bukankah begitu juga dengan Jenderal Pilar Negara? Anda juga telah memasuki istana kekaisaran dari dunia persilatan, benar kan? Pilar Negara dia menegaskan dan berkata,
aku akan menuju ke perbatasan selatan sekarang. Namun, sekarang karena Imperial Preceptor sedang memulihkan diri, jika mereka memilih untuk mengikuti aturan dunia persilatan, aku khawatir Imperial Preceptor akan ditikam dari belakang. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi melambaikan tangannya dan pilar negara pun pergi. Pilar negara Wei, ya, Guru Kekaisaran. Kirimkan prajurit dan kavaleri untuk menyeberangi sungai, menyebar membentuk kipas. Sisi timur akan bergerak sampai ke Laut Timur, sisi barat akan bergerak sampai ke reruntuhan besar. Terus maju secara horizontal. Kita akan menekan danau saat kita menyeberangi danau, menekan sungai saat kita menyeberangi sungai, membasmi kota saat kita menyeberangi kota, terus maju ke selatan. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata tanpa ekspresi, kita perlu membiarkan para pemberontak ini merasakan tekanan. Wei Wenju menerima perintah Guru Kekaisaran. Adipati Wei, ya, Guru Kekaisaran. Duke sangat kuat dalam kultivasi dan ahli dalam memimpin pasukan, kau akan memimpin pasukan langsung menuju Daxiang di perbatasan selatan. Jenderal Besar Penobatan Tentara, Jenderal Besar Penghormatan Transformasi, kalian masing-masing akan memimpin pasukan dan berangkat dari kedua sisi Duke untuk membasmi kota kiri dan kanan Daxiang. Pilar Negara Sang, kau akan memimpin pasukan dan membantai menuju Dayu. Setelah Guru Kerajaan Perdamaian Abadi mengirimkan pasukannya dan menyelesaikan instruksinya, Adipati Wei tersenyum, Guru Kerajaan, sekarang kita semua sudah berangkat bekerja, bagaimana denganmu? Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tersenyum, saya berjalan perlahan di belakang kalian dan menunggu para pemberontak membuat keputusan. Selain itu, saya masih memiliki beberapa luka dan perlu memulihkan diri. Cederamu belum sembuh, Adipati Wei berkata dengan suara keras, kalau begitu, kamu perlu istirahat sebentar, bukankah tabib kecil itu ada di sampingmu? Biarkan dia yang mengobatimu. Istriku bahkan lari ke gang bunga di ibu kota tanpa sepengetahuanku. Kupikir dia menyukai wanita dan pergi ke rumah bordil di sana untuk bersenang-senang, dan ternyata dia ada di sana untuk mencari tabib kecil itu untuk berobat. Dia membuatku sangat takut dan bahkan membuatku sedikit bersemangat. Kupikir dia suka hal-hal semacam ini. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi terbatuk datar dan sedikit canggung, sudah waktunya bagi Adipati untuk mengirim pasukanmu. Daxiang adalah wilayah penting bagi pasukan perbatasan selatan, sulit untuk menerimanya. Adipati Wei menganggukkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Kemudian dia menoleh ke belakang dan berkata kepada Kinmu, tabib kecil, berikan dia resep untuk mengobati wajahnya yang kaku itu. Wajahnya yang muram ini bahkan tidak bisa tersenyum. Hehe, jangan melihat ke sekeliling, aku mengenalimu. Ketika istriku pergi ke tempatmu untuk berobat, aku diam-diam mengikutinya. Aku takut dia tidur dengan wanita lain dan bahkan sedikit bersemangat. Ekspresi Kinmu membeku saat dia melambai kembali padanya. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menghela napas dalam-dalam dan berkata, abaikan saja dia, semua pria dari keluarga Wei seperti ini. Mulut mereka begitu besar hingga mereka bisa menelan beberapa ekor sapi. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, jelas Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi juga merasakan penderitaannya sendiri. Duke Wei pasti telah berbicara banyak omong kosong di depannya. Guru Kekaisaran, kita akan berpisah di sini, Kinmu tersenyum. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menggelengkan kepalanya, berpisah, untuk apa? Kau masih akan mengikutiku ke perbatasan selatan. Tanpa kau di sisiku, bagaimana kau akan menyembuhkanku? Kinmu berkata dengan canggung, jangan main-main, Guru Kekaisaran. Kau lebih tahu dariku mengenai luka-luka di tubuhmu. Selain itu, aku telah membawa beberapa sarjana untuk mencari pengalaman, tetapi sekarang aku telah kehilangan beberapa sarjana ini, jadi aku harus mencari mereka jika mereka mati dalam kekacauan ini. Kamu harus mengikutiku. Wajah Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menjadi muram dan berkata, aku akan membantumu menemukan para cendekiawanmu itu. Siapa nama mereka? Kinmu benar-benar tidak ingin mengikutinya. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi jelas-jelas membuat semua pasukan memberikan tekanan besar kepada para pemberontak di perbatasan selatan, memaksa sekte dan keluarga tidak punya pilihan selain datang membunuh Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi di bawah tekanan. Guru Kekaisaran tampaknya memberi mereka dua pilihan tetapi sebenarnya hanya ada satu pilihan. Kalau dia mengikuti Imperial Preceptor, dia pasti akan menjadi sasaran juga. Dia hanya berada di alam 5 elemen, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan bagi Leviathan semacam ini? Akan tetapi, sekarang setelah Guru Kekaisaran memberikan kata-katanya, dia tidak dapat menolak dan hanya bisa menyebutkan nama Chen Wanyun dan yang lainnya. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mengangkat tangannya dan awan api membumbung tinggi ke langit. Awan api itu berubah di langit dan membentuk nama Chen Wanyun, Yue Qinghong, Yun Ke, dan Si Yun Xiang.
Awan api lainnya kemudian berubah menjadi anak panah yang menunjuk ke arah lokasi Kinmu. Tidak lama kemudian, Chen Wanyun, Si Yunxiang dan yang lainnya bergegas datang. Mereka semua terluka di tubuh mereka. Jelas bahwa mereka juga telah mengalami pertempuran yang sulit dan lolos dari kematian. Naga Kilin juga berada di samping mereka dan dibawa oleh budak serigala. Para sarjana dari Imperial College bertemu dengan Imperial Preceptor. Chen Wanyun dan yang lainnya melompat kaget ketika mereka melihat Imperial Preceptor Eternal Peace dan langsung memberi salam. Beberapa dari mereka merasa tidak nyaman karena Kinmu telah memanggil Raja Iblis Dutian dan menciptakan bencana besar yang menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Mereka juga telah mengambil bagian di dalamnya dan dianggap sebagai kaki tangan akademisi kekaisaran. Jika guru kekaisaran perdamaian abadi ingin menghukum mereka, mereka pasti akan dieksekusi juga. Guru kekaisaran perdamaian abadi melirik semua orang dan ketika tatapannya tertuju pada Naga Kilin, dia menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Naga Kilin segera berjuang untuk bangun dan menyapanya, "Guru Kekaisaran. Naga besar, mengapa kamu masih terluka?" Hulinger melompat ke tubuh Naga Kilin dan bertanya dengan bingung sambil melihat luka di pantatnya, "Kau tidak bisa menjilati pantatmu sendiri." Naga Kilin mendengus pelan dan mengabaikannya. Kinmu melangkah maju dan mengeluarkan beberapa botol air liur naga, lalu mengoleskannya pada luka orang besar ini. Luka pada tubuh Naga Kilin cukup serius karena tatapan mata Raja Iblis Dutian telah mengiris sisik naga di tubuhnya dan bahkan ke otot pantatnya. Untungnya sisik naga-naga Kilin ini sangat kuat dan berhasil menghalangi tatapan mata Raja Iblis Dutian atau dia pasti akan teriris menjadi dua bagian. Kinmu mengeluarkan beberapa botol air liur naga untuk membiarkan Chen Wanyun dan yang lainnya menyembuhkan luka di tubuh mereka. "Yunke, Wanyun, sebotol berisi 10.000 koin kelimpahan besar." Hulinger mengingatkan dengan niat baik, "Jika kamu tidak punya uang, kamu dapat menulis sertifikat hutang terlebih dahulu." Wajah Biksu Yunke berubah pucat dan bergumam, "Biksu malang itu sudah tidak punya uang, aku benar-benar tidak punya uang." Setelah menjadi akademisi di Imperial College, Biksu malang itu sudah tidak punya uang. "Jika aku berutang begitu banyak, aku khawatir aku hanya bisa membayarnya di kehidupan selanjutnya." "Suster Fox, bisakah kau mengasihaniku?" Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Linger, berhentilah main-main. Aku membawa mereka keluar untuk pengalaman jadi aku punya tanggung jawab untuk merawat mereka saat mereka terluka, apalagi aku punya reputasi sebagai tabib dewa. Tabib memperlakukan pasien seperti orang tua jadi bagaimana dia bisa menagih mereka. Setelah pengalaman itu, jika mereka terluka lagi, kamu bisa menagih mereka saat itu. Jika kamu menagih mereka sekarang, kamu akan merusak reputasiku." Yue Qinghong berencana untuk meminta 1 botol air liur naga lagi sebagai cadangan dan dia mengurungkan niatnya saat mendengar itu. Dia masih berpikir untuk meminta bayaran untuk mengobati penyakit. Jauh di dalam hatinya, dia memang sangat picik. Si Yunxiang juga terluka, jadi dia meminta sebotol air liur naga dari Kinmu. Dia menarik Yue Qinghong dan kedua gadis itu berlari ke hutan untuk menanggalkan pakaian mereka sebelum saling membantu mengoleskan obat ke tubuh mereka, mencegah bekas luka tertinggal. "Tubuh kakak sangat bagus, aku tidak sebesar itu." Si Yunxiang mengukur Yue Qinghong dan berseru kagum. Yue Qinghong tersenyum, "Kamu masih muda, saat kamu bertambah tua, payudaramu juga akan membesar. Selain itu, rasanya agak tidak nyaman saat payudara membesar, terutama saat kamu berlari. Aku juga tidak terbiasa memakai atasan tanpa lengan. Akan lebih baik jika aku bisa membungkusnya, tetapi aku tidak dapat menemukan penjahit yang bagus." Si Yunxiang berpikir sejenak, "Kudengar akademisi itu juga seorang penjahit dan pakaian yang dibuatnya terlihat cukup bagus, bagaimana kalau..." Yue Qinghong terlonjak kaget dan mata hitamnya membelalak lebar, "Bagaimana aku bisa melakukan itu? Dia laki-laki." Kinmu mengumpulkan semua orang dan berkata dengan ekspresi serius, "Misi pelatihan kita telah berubah. Aku harus mengikuti Imperial Preceptor ke perbatasan selatan dan memasuki wilayah musuh. Luka Imperial Preceptor belum sembuh dan aku harus tetap di sampingnya untuk mengobatinya. Jika kalian ingin kembali, kalian bisa pergi sekarang." Chen Wanyun dan yang lainnya memikirkan hal krusial itu dan tahu pasti ada bahaya yang mengintai di sepanjang perjalanan ini, oleh karena itu, mereka semua sedikit ragu-ragu. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, "Saya dapat memberi kalian petunjuk untuk kultivasi kalian dalam perjalanan ini. Sebelumnya saya diundang oleh Kanselir Agung kalian dan ceramah saya tidak berlangsung selama 2 hari. Kali ini saya akan memberikan penghormatan kepada akademisi kekaisaran." Mata orang-orang itu langsung berbinar dan Yunke terkekeh,
tentu saja kita harus masuk jauh ke perbatasan selatan dan melihat apakah ada ahli dalam pasukan pemberontak. Kita tidak boleh membiarkan para pemberontak ini meremehkan perguruan tinggi kekaisaran kita. Biksu malang itu akan mencerahkan mereka dengan ajaran Buddha, mengubah mereka menjadi penganut Buddha, dan berbuat baik. Kinmu menggelengkan kepalanya diam-diam. Orang-orang ini masih meremehkan bahaya perjalanan ini. Ini adalah jalan yang sulit untuk dilalui dan merupakan jalan yang mungkin tidak akan mereka selesaikan bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Hidup dan mati kita sekarang tergantung pada takdir. Mari kita lihat apakah guru kekaisaran perdamaian abadi, orang nomor 1 di bawah para dewa, dapat menepati namanya. Guru kekaisaran perdamaian abadi berpakaian ringan dan menuju ke selatan. Kinmu memimpin yang lain untuk mengikutinya sambil bertanya kepada si Yun Xiang tentang pertemuan mereka dalam pertempuran ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah sedih berulang kali. Nasib si Yun Xiang, Chen Wanyun dan yang lainnya jauh lebih baik daripada Kinmu. Mereka juga dihabisi oleh Raja Iblis Dutian tetapi mereka tidak bertemu dengan praktisi yang luar biasa kuat seperti Long Jiaonan. Naga kilin mendarat tidak jauh dari mereka dan karena naga kilin ini sangat besar, mereka berlari cepat langsung ke tempat naga kilin berada dan ketika gerombolan iblis surgawi turun, mereka mengepung naga kilin dan mulai bertarung. Sementara itu, naga kilin ini juga telah bertempur melawan gerombolan iblis surgawi yang menyerbu dan dia memiliki kecakapan tempur yang mengagumkan. Si Yun Xiang dan yang lainnya mengandalkan kekuatannya untuk bertahan hidup dari malapetaka ini. Kinmu tercengang dan melihat naga kilin ini. Hulinger berbisik di samping telinganya, "Tuan muda, lelaki besar itu telah memakan dan meminum milik kita tetapi dia tidak melakukan apapun dalam perjalanan ke sini. Keadaannya bahkan semakin membaik sekarang, melindungi orang lain dan tidak melindungi kita. Saya pikir selain memeras air liur naga dari lelaki besar itu, kita juga dapat memeras hal-hal lain darinya." Aku juga berpikir begitu, Kinmu menganggukkan kepalanya. Dia menoleh untuk melihat kota Heaven Wave yang semakin menjauh. Sekarang pasukan Eternal Peace telah memasuki kota, Long Jiaonan seharusnya mati di tangan pasukan itu, kan? Ada juga Raja Naga dari Sekte Penunggang Naga yang seharusnya juga mati. Sayang sekali mantra unik Sekte Penunggang Naga sudah tidak ada lagi. Sekte Great Mountain mungkin juga sudah musnah seluruhnya. Sayang sekali aku tidak berhasil mempelajari mantra seperti Devil Withdraw Command. Ketika Raja Iblis Dutian dipanggil keluar olehnya, para Taois dari Sekte Gunung Agung telah bergegas dan mencoba menggunakan perintah penarikan iblis untuk mengejar Raja Iblis Dutian kembali ke Dutian. Namun, kemampuan Raja Iblis Dutian terlalu kuat dan memusnahkan mereka dalam satu pukulan. Namun, perintah mundur iblis adalah mantra yang sangat rumit yang secara khusus digunakan untuk menghadapi iblis yang dipanggil keluar. Jika itu dilakukan oleh orang yang lebih kuat, mereka memang bisa mengusir Raja Iblis Dutian kembali. Sangat disayangkan mantra ini hilang seiring meninggalnya pengikut Sekte Gunung Agung. Kota Heaven Wave dalam keadaan kacau dan para prajurit masih memperbaiki tembok kota. Mereka menyapu puing-puing bangunan yang runtuh dan memindahkannya keluar kota. Di permukaan sungai, ribuan kapal dan perahu bergerak dan membawa divisi-divisi pasukan menyeberangi sungai. Pasukan tidak berhenti di kota Heaven Wave dan terus bergerak ke selatan. Masih ada prajurit di kota Heaven Wave yang menangkap sisa-sisa pasukan pemberontak dan mengepung gerombolan iblis surgawi dari Dutian, menemukan beberapa rakyat jelata yang selamat karena keberuntungan dalam prosesnya. Ada prajurit yang mengambil lukisan bandit dan berjalan melewati rakyat jelata yang selamat, membandingkan mereka satu persatu dengan lukisan. Gadis ini terlahir cantik. Seorang prajurit datang ke sisi seorang gadis yang sedang tersesat dan berseru pada dirinya sendiri. Gadis ini mengenakan gaun hijau tua yang menjuntai sampai ke kakinya dan rambutnya digulung menjadi sanggul. Dia memiliki wajah yang cantik dan bedak di wajahnya tipis. Bibirnya yang merah seperti dua mutiara ungu merah dan alisnya yang panjang dan indah sangat halus. Dengan satu pandangan, orang akan tahu bahwa dia adalah seorang wanita muda yang berpendidikan baik dari salah satu keluarga besar di kota Heaven Wave. Prajurit itu menatap dua kali sebelum berjalan ke tempat lain. Tatapan gadis itu seperti mata air dan anting giok merah berkilauan tergantung di telinga kirinya. Tiba-tiba, anting itu bergerak dan merenggangkan tubuhnya. Anting itu adalah ular merah kecil yang tergantung di tindikannya. Kelihatannya terbuat dari batu giok merah, tetapi sebenarnya itu adalah makhluk hidup. Jika Kinmu ada di sini, dia pasti akan memerintahkan prajurit untuk menangkap wanita ini. Dia telah melihat wajah asli Long Jiaonan sebelumnya. Seluruh tubuh Long Jiaonan telah terlihat olehnya ketika dia berganti kulit dan tidak ada riasan pada wanita yang baru saja keluar dari kulitnya. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali penampilan wanitanya, dia tampak sangat berbeda dari tuan muda cantik dari Sekte Penunggang Naga.
Para prajurit saat ini sedang memindahkan mayat-mayat di kota dan melemparkannya ke kereta sebelum mendorong kereta untuk mengubur mereka di luar kota. Long Jiaonan mengikuti di belakang mereka sambil berteriak, "Tuan-tuan, apakah mayat ayah saya ada di dalam?" Beberapa prajurit berhenti dan berkata, "Gadis kecil, ada terlalu banyak mayat di kota ini, kami tidak tahu siapa ayahmu. Apakah kau melihatnya di kereta?" Long Jiaonan melihatnya dan menggelengkan kepalanya, "Tidak." Seorang prajurit berkata, "Kemungkinan besar dia ada di gundukan tanah pemakaman di luar kota. Jenderal Yu memerintahkan kami untuk menggali beberapa lubang besar di sana untuk mengubur mayat-mayat. Semua mayat dipindahkan ke sana dan belum ditutup. Apakah gadis kecil ingin mengikuti kami ke sana untuk melihatnya?" Long Jiaonan mengucapkan terima kasih dan mengikuti para prajurit itu ke gundukan kuburan di luar kota. Ada sebuah lubang besar yang digali di sini yang dalamnya puluhan meter dan ribuan mayat ditumpuk di sini. Long Jiaonan mengangkat kepalanya dan melihat lusinan lubang besar selain lubang besar di gundukan kuburan ini. Di samping lubang, ada tentara yang mendorong kereta ke depan dan membuang mayat ke dalam lubang. Long Jiaonan melihat sekeliling dan tiba-tiba berteriak, "Ayah, ayah. Putriku ada di sini untuk mencarimu, jika kau bisa mendengarku, tolong jawab aku." Dia berteriak beberapa kali dan para prajurit itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Wanita ini kemungkinan besar sudah gila. Pada saat ini, terdengar suara lemah dari dalam lubang besar, "Aku di sini, aku sedang berganti kulit tapi aku terluka terlalu parah." Para prajurit di samping lubang besar itu tercengang dan seorang perwira tiba-tiba berteriak, "Ada yang tidak beres. Semuanya, waspadalah." Ketika Long Jiaonan mendengar suara ini, dia tersenyum samar, "Xiao Hong." Ular merah yang sangat kecil yang tergantung di telinga kirinya itu meregangkan tubuhnya dan jatuh dari telinganya. Ketika mendarat di tanah, ukurannya tiba-tiba membesar dan berubah menjadi ular besar dalam sekejap mata. Gas beracun menyembur keluar saat ular itu membuka mulutnya dan para prajurit di sekitar gundukan kuburan itu tumbang di sana-sini. Ular besar itu merayap seperti angin dan menelan para prajurit satu persatu. Sementara itu Long Jiaonan berjalan ke dalam lubang dan melemparkan mayat-mayat itu ke samping. Akhirnya dia menggali keluar Raja Naga yang terkubur di antara mayat-mayat itu. "Putriku mengira ayahnya telah meninggal." Long Jiaonan terkekeh. "Putri." Raja Naga dari Sekte Penunggang Naga mendengus dingin. Ekspresi Long Jiaonan berubah sedikit dan menundukkan kepalanya, "Anakku mengira ayahnya telah meninggal." Raja Naga itu bangkit berdiri, "Aku berpura-pura mati dengan berhibernasi untuk menipu Dewa Iblis itu, jadi aku dilempar ke gundukan kuburan ini sebagai mayat." Tidak yakin bagaimana keadaan naga merah. Ia menjepit bibirnya dan bersiul pelan. Tak lama kemudian, seekor monster kecil, yang tampak seperti ular namun bukan ular, seekor naga namun bukan naga, merangkak keluar dari hutan. Raja Naga menghela napas lega dan memeriksa luka-luka naga merah dan aku harus berganti kulit dan beristirahat untuk sementara waktu. Anak yang baik, aku akan menyerahkan waktu ini padamu. Biarkan kami pergi. Long Jiaonan memanggil ular besar itu dan gas iblis melonjak keluar dari ular besar itu saat ia naik ke langit, membawa 2 manusia dan 1 naga saat ia melesat pergi. Baru sekarang para prajurit di kota Heaven Wave bereaksi tetapi sudah terlambat bagi mereka untuk mengejar. Siapakah orang yang telah membuat kekacauan seperti ini sehingga menyebabkan kekalahan yang sangat besar? Raja Naga bertanya, "Berapa banyak dari kita dari Sekte Penunggang Naga yang selamat?" "Hanya kami yang tersisa." Long Jiaonan mendengus dingin, "Aku pernah mendengar para sarjana di Imperial College menyebutnya sebagai akademisi Qin. Dialah yang memanggil Dewa Iblis dan memusnahkan Sekte Penunggang Naga kita. Sayang sekali putramu tidak mampu dan membiarkannya melarikan diri. Kami, ayah dan anak, masih hidup, jadi Sekte Penunggang Naga belum dianggap musnah sepenuhnya." Raja Naga berkata dengan dingin, "Selama kita tahu siapa dia, segalanya akan mudah. Karena permusuhan seperti itu, kita harus membalas dendam. Kita harus mencabik-cabiknya menjadi ribuan keping." Qinmu dan yang lainnya mengikuti guru kekaisaran ke selatan dan tidak lama kemudian, pasukan telah menyerbu dari belakang dan melewati mereka saat mereka bergerak maju. Mereka terus berjalan dengan langkah yang stabil. Qinmu memanfaatkan kesempatan untuk meminta nasihat dari Imperial Preceptor. Imperial Preceptor adalah orang yang bijak dan murid memiliki satu hal yang tidak dapat kuselesaikan. "Bolehkah aku meminta nasihat dari Imperial Preceptor?" Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi bertanya dengan heran, "Dari siapa kamu belajar menyanjung? Kamu cukup ahli dalam hal itu." Qinmu bingung, apakah ini dianggap sanjungan? Yue Qinghong, Yun Ke, Chen Wanyun dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka berulang kali. Bahkan si Yun Xiang mengangguk tanpa henti. Qinmu bergumam,
Tetuaku mengajarkan ini kepadaku. Tetuaku adalah seorang lumpuh yang selalu tersenyum. Kata-katanya menyenangkan tetapi tindakannya kejam. Jangan bicarakan ini. Guru kerajaan, aku ingin bertanya kepadamu, di alam embrio roh sangat berguna untuk mengendalikan ki vital seseorang secara keseluruhan, tetapi alam 5 elemen tampaknya sedikit. Dia berpikir sejenak sebelum melanjutkan, agak lemah. Tampaknya ada kekuatan besar di alam 5 elemen, tetapi sulit untuk melepaskannya. Misalnya, ada 5 dewa di alam 5 elemen dan masing-masing dewa memiliki kelebihannya sendiri, tetapi, bagaimana kita bisa membiarkan harta karun ilahi 5 elemen melepaskan kekuatannya? Pertanyaan ini menarik perhatian Chen Wanyun dan yang lainnya. Mereka juga telah memikirkan pertanyaan Qin Mu sebelumnya tetapi belum sampai pada kesimpulan. Alam 5 elemen memang sedikit lemah dibandingkan dengan alam embrio roh. Kultivasi mereka telah berkembang, tetapi hanya itu saja, tidak ada lompatan kualitatif. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tercengang, kalian belum menemukan rahasia 5 elemen. Atau haruskah kukatakan, Imperial Colege belum mengajarkan kalian? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Chen Wanyun dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Direktorat generasi ini tidak mampu. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mendesah sedih. Mereka bahkan tidak mengajarkan ini sekarang, direktorat saat ini pastilah direktorat yang paling buruk. Harta karun ilahi 5 elemen adalah harta karun ilahi 5 fase. Dengan 5 fase yang tersembunyi di dalamnya, mereka berhubungan dengan penguasa bintang 5 elemen di langit. Kelima dewa ini adalah dewa tingkat raja yang berdaulat dan bukan dewa yang lebih rendah. Ketika kalian menjalankan teknik kalian, apakah kalian merasakan suatu kelainan, energi yang tidak diketahui masuk ke tubuh kalian dari langit, beresonansi dengan penguasa bintang 5 elemen? Semua orang mengangguk berulang kali. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, ini adalah kekuatan 5 elemen. Elemen emas sesuai dengan emas, elemen api sesuai dengan api, elemen air sesuai dengan air, elemen kayu sesuai dengan kayu, dan tanah sesuai dengan tanah. Mengaktifkan kelima jenis energi ini dapat memungkinkan Anda untuk mengendalikan kekuatan 5 elemen. Apakah penguasa bintang 5 elemen telah kembali ke istana bintang mereka sendiri? Semua orang menganggukkan kepala lagi. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mendesah, apa yang diajarkan oleh Imperial Colege terlalu dangkal, terlalu dangkal. Apa yang diajarkan oleh direktorat sekarang? Mereka bahkan tidak mengajarkan sesuatu yang mendalam. Penguasa bintang 5 elemen memasuki istana bintang berarti Anda telah menguasai kekuatan 5 elemen, yang juga merupakan kekuatan 5 fase. Selama kekuatan 5 elemen terintegrasi ke dalam ki vital Anda, akan ada 5 jenis atribut lagi dalam ki vital Anda. Dia mengangkat telapak tangannya dan perisai emas muncul di depannya, emas. Kayu. Setelah perisai emas menghilang, tumbuhan di sekitarnya tumbuh dengan cepat. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, air. Ombak besar kemudian menerjang ke depan dan mengangkat mereka semua, memungkinkan mereka melayang di udara saat mereka menginjak ombak. Api. Awan api membubung ke langit dan membawa Qin Mu beserta yang lainnya, sehingga memungkinkan mereka bergerak maju di atas awan api. Bumi. Tanah bergejolak ketika lumpur dan batu yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit membentuk bola tanah yang besar. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menghilangkan kelima jenis energi ini dan semua orang mendarat kembali di tanah dengan lembut. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, kekuatan yang dapat Anda kendalikan dari kelima elemen berbeda dari kekuatan yang dapat Anda kendalikan dari embrio roh. Ini berbeda dari 4 jenis ki vital yaitu naga hijau, burung merah, kura-kura hitam, dan harimau putih. Keempat jenis ki vital ini tidak dapat diklasifikasikan begitu saja sebagai kayu, api, air, emas dan sebaliknya. Setiap jenis ki vital memiliki 5 fase yang tersembunyi di dalamnya. Mengapa kalian terlihat seperti sedang mendengarkan buku surgawi? Kalian tidak mengerti. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi merasa bingung dan menggelengkan kepalanya. Para sarjana di angkatanmu terlalu bodoh, angkatan paling buruk yang pernah kuajari. Chen Wanyun dan yang lainnya menerima pukulan besar dan Si Yun Xiang juga tidak bisa menerimanya. Qin Mu merasa bukan karena mereka terlalu bodoh, tetapi karena Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi terlalu pintar. Untuk bakat yang tak tertandingi yang muncul sekali setiap 500 tahun, ia dapat memahami logika apapun hanya dengan satu penjelasan dan satu petunjuk. Ia bahkan tidak membutuhkan orang lain untuk membimbingnya dan ia secara alami dapat memahami banyak alasan. Akan tetapi, orang lain tidak memiliki pemahaman yang menantang surga seperti dia. Bahkan ada kesenjangan yang sangat besar antara bakat-bakat tersebut. Meskipun Chen Wanyun dan yang lainnya adalah bakat 1 dari 10.000 dengan bakat luar biasa atau pemahaman yang luar biasa,
mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan monster yang muncul sekali setiap 500 tahun yang bakat dan pemahamannya adalah yang pertama di dunia. Hal-hal yang dianggap sederhana oleh guru kekaisaran perdamaian abadi sebenarnya membutuhkan mereka untuk tenang dan memahaminya. Perbedaan bakat antara guru kekaisaran perdamaian abadi dan mereka benar-benar bagaikan surga dan bumi. Ambil contoh vital ki naga hijau, apakah menurutmu vital ki naga hijau benar-benar atribut kayu? Guru kekaisaran perdamaian abadi membimbing mereka dengan sabar, apakah kalian pernah melihat naga hijau sungguhan? Aku pernah dan naga hijau yang kulihat dapat mengendalikan angin dan petir, api dan air, bukan hanya atribut kayu. Lagi pula, apa itu atribut kayu? Jika kalian memeluk papan dan menggigitnya 2 kali, apakah itu atribut kayu? Jangan berasumsi bahwa vital ki naga hijau memiliki atribut kayu hanya karena ada kata hijau dalam naga hijau. Jika kalian berasumsi seperti itu, kalian benar-benar berkepala kayu. Semua orang menerima pukulan lagi dan bahkan Qin Mu merasakan kemunduran. Bahkan dia yang terpelajar pun mengira energi vital naga hijau adalah atribut kayu, tetapi kalau dipikir-pikir sekarang, tidak ada jejak atribut kayu saat Tetua Ma mengeluarkan energi vital naga hijau, malah yang ada adalah angin dan petir yang saling padu. Tampaknya memang ada sedikit penyimpangan dari apa yang diketahuinya. Tanpa guru kekaisaran yang menunjukkannya, dia mungkin akan terus memiliki kesalahpahaman. Sebenarnya ada banyak teknik harta karun ilahi 5 elemen yang bisa kamu pelajari, beberapa di antaranya khusus untuk membuka kekuatan pertempuran harta karun ilahi 5 elemen. Guru kekaisaran perdamaian abadi berkata, kekuatan tempur alam 5 elemen sangat mencengangkan, tetapi tidak apa-apa jika kau tidak bisa mengolahnya. Itu tidak akan memengaruhimu dalam menembus harta karun suci lainnya. Kau hanya akan sedikit lebih lemah di masa depan. Namun, celah kecil ini akan membesar secara bertahap saat kau tumbuh dan semakin banyak harta karun suci yang kau buka, semakin besar celahnya. Dia menggambar 2 segitiga di langit. Satu segitiga memiliki sudut yang lebih kecil di bagian atas dan yang lainnya memiliki sudut yang lebih besar di bagian atas. Dia kemudian menggambar 6 garis horizontal di segitiga itu dan berkata, masing-masing dari 7 garis dalam gambar itu mewakili kekuatan masing-masing alam. Garis kedua adalah alam 5 elemen. Jika kamu tidak berkultivasi dengan benar, garis kedua akan sedikit lebih pendek dari yang lain, lalu garis ketiga akan jauh lebih pendek. Saat kamu mencapai dasar segitiga yang merupakan alam jembatan ilahi, pada saat itu, kamu akan lebih pendek dari yang lain dengan potongan utuh dan perbedaan kekuatan secara harfiah berkurang setengahnya. Jika lawan ingin membunuhmu, dia hanya butuh 1 atau 2 gerakan. Contohnya sangat langsung dan mengguncang mereka. 2 orang yang jelas-jelas tidak memiliki banyak perbedaan di alam embrio roh dan alam 5 elemen sebenarnya memiliki kesenjangan yang sangat besar di antara mereka ketika mereka berkultivasi ke alam jembatan ilahi. Tidak banyak orang yang benar-benar memikirkan hal ini dan hanya peduli untuk meningkatkan alam kultivasi mereka. Si Yunxiang tiba-tiba bertanya, apa garis keturunan Imperial Preceptor? Dibandingkan dengan para master sekte lain di Divine Bridge Realm, seberapa besar sudut pandangmu? Guru kekaisaran perdamaian abadi menggambar garis lurus di langit dan berkata dengan acuh tak acuh, aku ini. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi orang lain, sudut mereka akan selalu lebih kecil dari milikku. Dia berani mengatakan hal itu karena bakat dan pemahamannya yang menantang surga. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia praktis tidak memiliki kekurangan. Orang lain adalah 7 garis sejajar sedangkan miliknya adalah 7 garis yang saling tumpang tindih, yang jauh lebih kuat daripada yang lain. Anda dapat mengambil referensi dari teknik-teknik yang berhubungan dengan harta karun ilahi 5 elemen di lantai catatan surgawi, seperti risalah penindasan bintang yang ditulis oleh Penatua Rusuankin, perjuangan 5 fase yang ditulis oleh Biksu Yuan Kong, dan juga 5 hukum Jupiter yang ditulis oleh Adipati Wei, 5 pokok disiplin militer oleh Jenderal Strategi Surgawi. Setelah membaca semuanya, Anda akan membangun fondasi yang kuat untuk alam 5 elemen Anda. Orang-orang yang disebutkannya adalah pejabat tinggi tingkat pertama dari Istana Kekaisaran saat ini. Tetua Suankin adalah seorang wanita yang memegang jabatan sebagai guru besar putra mahkota. Biksu Yuan Kong memegang jabatan sebagai Marsekal Agung dan tidak perlu disebutkan tentang Adipati Wei. Jenderal Strategi Surgawi adalah kepala keluarga Qin yang terhormat. Beberapa orang ini, baik yang lahir dari keluarga bangsawan maupun yang terkenal, semuanya merupakan eksistensi tingkat master aliran sesat yang telah mencapai alam jembatan ilahi. Semua orang tergesa-gesa menghafal nama-nama teknik tersebut. Chen Wanyun merasa sedikit kontradiktif. Ia telah berencana untuk memasuki alam 6 arah secara langsung setelah pengalaman ini, tetapi setelah mendengarkan kata-kata guru kekaisaran, ia memutuskan untuk terus menekan wilayahnya.
Ia hanya akan menghancurkan tembok 6 arah setelah ia kembali ke Universitas Kekaisaran dan memperkuat fondasinya. Qin Mu tertegun. Tiba-tiba dia teringat beberapa teknik dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung yang khusus digunakan untuk mengolah harta karun ilahi 5 elemen. Ada banyak sekali teknik dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dan sebagian besar teknik tersebut tidak terlihat terlalu rumit dan tidak dapat dianggap sebagai teknik terbaik. Teknik-teknik ini biasanya diajarkan kepada para murid. Hampir semua teknik dan seni ilahi dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung diajarkan dan tidak disembunyikan karena nilainya. Akan tetapi, ada beberapa teknik yang sulit dipahami dan mudah dipraktikkan secara salah, oleh karena itu mereka memiliki reputasi sebagai aliran sesat iblis. Qin Mu semula tidak mempelajari lebih lanjut teknik-teknik ini, tetapi setelah mendapat petunjuk dari guru kerajaan perdamaian abadi, dia langsung menyadari, bukankah teknik-teknik yang tampak berdiri sendiri dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung adalah rahasia kultivasi. Teknik-teknik yang tampak tersebar dan tidak kuat ini tidak hanya terdiri dari metode untuk mengolah alam 5 elemen. Mungkin ada teknik untuk alam 6 arah, alam 7 bintang dan bahkan makhluk surgawi, hidup dan mati, dan jembatan ilahi. Teknik-teknik ini dipelajari oleh masing-masing kepala aula dari sekte iblis surgawi sebelum diturunkan kepada para pengikutnya dan dengan demikian terbentuklah 360 aula. Qin Mu menganggap teknik-teknik ini lemah dan tidak menggabungkannya ke dalam teknik persatuan. Sekarang kata-kata yang tidak disengaja dari guru kekaisaran perdamaian abadi malah menunjukkan jalan yang jelas kepadanya. Teknik 3 eliksir tubuh penguasa memiliki teknik tetapi tidak memiliki keterampilan. Teknik ini memiliki kekurangan. Namun, teknik ini mungkin merupakan kombinasi yang sempurna jika dikombinasikan dengan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Qin Mu dipenuhi dengan kegembiraan dan segera memahami metode kultivasi alam 5 elemen. Kelima metode ini adalah teknik sejati markis bumi milik Saturnus Sovereign, teknik sejati markis kayu milik Jupiter Sovereign, teknik sejati markis air milik Merkurius Sovereign, teknik sejati markis api milik Mars Sovereign, dan teknik sejati markis emas milik Venus Sovereign. Tidak lama kemudian, dia mulai mencoba menggabungkan kelima teknik sejati ini ke dalam teknik alam 5 elemen, yaitu teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Yue Qinghong dan yang lainnya sedang berkonsultasi dengan jurus pedang dari guru kekaisaran dan guru kekaisaran perdamaian abadi mengobrol sambil berjalan, mengatakan semua yang dia ketahui. Namun, sebelum mereka dapat memahaminya, guru kekaisaran perdamaian abadi telah beralih ke poin berikutnya, yang membuat mereka jengkel. Penjelasan guru kekaisaran perdamaian abadi tidak dianggap cepat. Mereka hanya kesulitan untuk memahaminya dengan segera dan harus menghabiskan waktu untuk memahaminya secara perlahan. Namun, mereka tidak berani menjelaskannya karena mereka takut akan dinobatkan sebagai kelas yang paling buruk lagi. Setelah Yue Qinghong berkonsultasi dengannya tentang keterampilan pedang, Biksu Yunke bertanya kepadanya tentang keterampilan Buddha. Guru kerajaan perdamaian abadi juga memiliki pencapaian dalam keterampilan Buddha dan telah memasuki biara petir besar sebelumnya untuk berkonsultasi dengan Rulai Tua. Ucapannya secara alami seperti banjir bunga surgawi. Setelah Yunke berkonsultasi dengannya, Chen Wangyun bertanya kepadanya tentang perpaduan keterampilan pedang dan teknik bertarung. Setelah dia berkultivasi dengan Kanselir Basan selama beberapa waktu, Kanselir Basan telah mengajarkan 7 jalan hegemon kepadanya dan juga memberinya petunjuk tentang pengembangan keterampilan pedangnya, sehingga Chen Wangyun telah menempuh jalan pengembangan pisau dan pedang. Si Yun Xiang juga berkonsultasi dengan guru kekaisaran perdamaian abadi untuk beberapa pertanyaan tentang kultivasi, dan guru kekaisaran perdamaian abadi lebih memperhatikannya, menjelaskan secara rinci dan sedikit lebih banyak daripada yang lain. Ketika si Yun Xiang mengikuti sang patriark muda untuk berkultivasi, dia telah bertemu dengannya beberapa kali dan mendapatkan petunjuknya di masa lalu. Budak serigala itu ragu sejenak lalu mengumpulkan keberaniannya untuk meminta nasihat darinya mengenai keterampilan menggunakan pisau. Guru kekaisaran perdamaian abadi menatapnya dan bertanya, prajurit dari negeri Gudang Serigala. Budak serigala itu menganggukkan kepalanya karena cemas. Guru kekaisaran perdamaian abadi tidak peduli dan berkata, pendidikan adalah untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang, saya tidak peduli ras apa Anda. Setelah mengatakan itu, dia memberinya petunjuk untuk keterampilan pedangnya dan tidak menyembunyikan apapun yang dia ketahui, tidak berhenti sebelum dia mengatakannya. Tidak lama kemudian, semua orang terdiam saat mereka memahami kata-katanya tanpa suara. Meskipun guru kekaisaran perdamaian abadi tidak banyak bicara, itu sudah cukup bagi mereka untuk memahaminya sejenak. Guru kerajaan, apakah kamu pernah mempelajari kultivasi iblis sebelumnya? Hulinger memecah keheningan saat dia bertanya tentang kepala naga kilin. Eternal Peace menggelengkan kepalanya, tidak pernah.
Mata Hulinger berbinar dan berkata dengan suara tegas, "Aku bisa mengajarimu." Dia tampak sangat serius. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi juga bertanya dengan serius, "Bolehkah aku meminta bimbinganmu?" Hulinger menceritakan kepadanya tentang apa yang telah dipelajarinya melalui kultivasi dan menceritakan kepadanya tentang pengetahuan yang telah dipelajarinya dari koleksi buku-buku dari Istana Naga Sungai Bergelombang. Dia bahkan menceritakan kepadanya tentang teknik penciptaan roh yang dicampur dengan pemahamannya sendiri. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mendengarkan dengan tenang dan ketika Hulinger selesai, dia tiba-tiba bertanya, "Ras iblis tidak memiliki harta karun ilahi. Mendengar tentang apa yang telah kamu pelajari melalui kultivasi, tidak ada kultivasi yang berhubungan dengan harta karun ilahi." Hulinger menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, jadi kami harus berusaha keras untuk berkultivasi ke wujud manusia. Begitu kami memiliki wujud manusia, kami akan menjadi Raja Iblis yang sangat kuat. Aku juga pernah melihat beberapa Raja Iblis sebelumnya dan mereka memang memiliki kemampuan yang tidak biasa." Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, "Teknik roh yang kamu sebutkan sebelumnya untuk mengubah wujudmu sangat menarik. Teknik ini tampaknya memiliki banyak perubahan." Dia menjelaskan teknik penciptaan roh secara terperinci dan Hulinger menjadi semakin terpesona. Ketika Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi selesai, dia kemudian kembali sadar dan berteriak dengan heran, "Tadi aku bilang ingin mengajarimu, bagaimana bisa kau mengajariku?" Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, "Kita saling mengajar." Hulinger menganggukkan kepalanya dengan berat. Naga kilin di bawah pantatnya mendengus dan memutar matanya. Pada saat ini, cahaya benar-benar muncul di langit dan terbang ke arah mereka. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi melihat dan tatapannya tertuju pada tubuh Kinmu. Cahaya-cahaya itu berkumpul dan memasuki tubuh Kinmu dari atas kepalanya. Cahaya-cahaya itu semakin banyak muncul dan berangsur-angsur berubah menjadi aliran cahaya tipis yang berwarna merah menyala. Hulinger menyentuhnya dan sejumput bulu di telapak kakinya terbakar. Dia segera menarik kembali telapak kakinya. Tidak lama kemudian, aura Kinmu meningkat secara eksponensial dan api keluar dari tubuhnya, mengelilinginya seperti awan api. Hulinger masih tercengang ketika mendengar dua suara letupan saat dua tanduk banteng tumbuh dari kepalanya. Lubang hidungnya mulai naik secara bertahap dan mendorong keluar, memuntahkan dua jejak asap putih yang membawa api. Hulinger berteriak kaget dan mendengar dua suara retakan saat tulang-tulang di tubuh Kinmu berubah secara aneh. Pahanya menjadi lebih tebal dan tubuhnya juga tumbuh lebih tinggi. Otot-ototnya mulai menonjol keluar dan tanda-tanda api menutupi seluruh tubuhnya. Sebuah mata banteng muncul di dahinya tepat di jantung alisnya. Hulinger kemudian melihat ekor banteng terkulai di belakang pantat Kinmu yang juga membesar, tampak seperti pantat banteng yang besar dan kencang. Ekornya mencambuk pantat kencang itu dua kali, yang menurutnya sangat menyakitkan. Guru Kekaisaran. Hulinger tertegun sejenak sebelum menoleh untuk memberitahu guru kerajaan, "Tuan mudaku telah mengungkapkan wujud aslinya." Wujud aslinya. Dia bukan iblis rubah, dia iblis banteng. Ini bukan iblis, melainkan semacam transformasi dewa, berubah menjadi bentuk dewa. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi sudah terbiasa dengan pemandangan ini dan menjelaskannya kepada Hulinger. Dia tentu saja bisa melihat bahwa ini bukanlah Kinmu yang memperlihatkan wujud aslinya, melainkan teknik yang aneh. Tampaknya ini adalah efek dari penggabungan beberapa teknik sekte iblis surgawi. Sepertinya itu adalah teknik penciptaan roh yang bergabung dengan teknik Mars dari alam 5 elemen. Dia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang kitab suci iblis surgawi pendidikan agung sehingga dia tidak begitu yakin. Perubahan bentuk tubuh Kinmu dianggap sebagai transformasi dewa dan beberapa teknik juga dapat mencapainya. Itu tidak langka dan merupakan salah satu jenis seni tubuh ilahi. Teknik beberapa sekte secara khusus mengandalkan transformasi dewa dan transformasi iblis untuk meningkatkan tubuh mereka. Namun, transformasi dewa Kinmu membuat Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi bingung. Sepertinya itu bukan hanya seni tubuh ilahi. Seni tubuh ilahi secara alami digunakan untuk meningkatkan tubuh seseorang dan mengandalkan tubuh kuat seseorang untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Sementara transformasi dewa Kinmu tampak seperti transformasi dewa. Di mata Imperial Preceptor, Kinmu mengandalkan tekniknya untuk mengubah dirinya menjadi wujud Mars Sovereign. Ketika tubuh jasmaninya berubah, ki vitalnya juga berubah pada saat yang sama. Bahkan aura yang dipancarkannya juga berubah. Yang juga berarti dia memperoleh tubuh dan seni suci dalam keadaan transformasi dewa. Nah, ini sungguh aneh. Transformasi pada tubuh Kinmu belum berhenti dan awan api bergolak di bawah kakinya, secara bertahap berubah menjadi dua naga api. Naga api itu menjadi lebih panjang dan lebih besar, mengangkat tubuhnya dari tanah.
Kinmu menginjak naga api dan kakinya merobek sepatunya hingga berubah menjadi dua kuku yang menyala-nyala. Dia sekarang seperti Mars Sovereign yang menginjak dua naga api. Kinmu mengangkat tangannya dan sekelilingnya langsung menjadi sangat kering saat bola api seukuran telur angsa beterbangan di langit. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menunjukkan ekspresi tertarik saat melihat bola-bola api yang tidak terlalu besar maupun terlalu kecil itu. Tiba-tiba, cahaya pedang yang terbentuk dari api halus meledak dari setiap bola api. Setiap cahaya pedang mengeksekusi jurus pedang matahari terbenam dan ada juga kekuatan mantra atribut api dalam jurus pedang itu pada saat yang sama, oleh karena itu kekuatan setiap pedang sama sekali tidak lemah. Sunset Sword Skill dari Kekaisaran Yuyuan, sangat ortodoks, yang juga memiliki keajaiban peluru pedang. Menggabungkan kekuatan mantra, kekuatanmu pada dasarnya dapat dibandingkan dengan praktisi seni dewa. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menghela napas, jika kau berhadapan langsung dengan seorang praktisi seni dewa dari alam enam arah, kau tidak akan mati. Jika kau dapat melepaskan seni dewa transformasi tubuh, kau dapat menyaingi praktisi seni dewa dari alam enam arah. Keterampilan pedang Kinmu ditarik kembali dan kembali ke bola api. Bola api saling bertabrakan, membentuk matahari merah yang sebesar baskom. Dia kemudian membuka mulutnya untuk menelan matahari merah itu ke dalam mulutnya, memuntahkan dua jalur api dari hidung bantengnya. Dia berhenti menggunakan teknik tiga ramuan tubuh penguasa dan dua tanduk banteng di kepalanya perlahan menyusut. Tubuhnya juga perlahan kembali normal dan dua naga api di bawah kakinya perlahan menghilang. Kinmu menyentuh pantatnya dan menunjukkan ekspresi bingung. Ada rasa sakit yang menyengat di pantatnya seolah-olah seseorang telah mencambuknya beberapa kali. Mungkinkah karena sejak muda aku sudah terbiasa menggembalakan sapi, makanya aku suka mencambuk pantat sapi. Pikir anak gembala sapi dari desa lansia cacat itu dalam hati dengan curiga. Ada gunung yang menjulang tinggi di depan tempat air terjun jatuh dari langit yang tampak seperti galaksi Bima Sakti yang terbalik. Warna putih air terjun, warna hitam tebing, kehijauan puncak gunung, dan matahari yang menggantung di atas kepala mereka membentuk lukisan tinta gunung dan sungai. Suara air memekakkan telinga dan ada uap air pekat yang mengalir. Kabut halus ada di mana-mana di udara, yang mendarat di tubuh semua orang, membuat pakaian mereka sedikit basah setelah beberapa saat. Tempat ini membuat orang merasa senang dan santai. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi membawa mereka ke perbatasan selatan dan tidak mengambil jalur resmi apapun. Mereka menentukan arah dan terus berjalan yang kini membawa mereka ke pegunungan. Air terjun itu membentuk kolam yang dalam dan bening, dan ada seekor rusa jantan dengan tanduk bercabang di samping kolam, menggoyang-goyangkan ekornya yang pendek dan memakan rumput. Ada bintik-bintik putih berbentuk bunga plum di tubuhnya. Ketika melihat mereka berjalan mendekat, rusa jantan itu segera mengangkat kepalanya dan mengamati mereka sambil melangkah maju dua langkah. Semua orang berseru dengan suara lantang, tampan sekali. Rusa jantan ini berukuran hampir sama dengan naga kilin, dan tampak sangat agung. Rusa jantan itu mengembungkan hidungnya dan datang ke tepi kolam. Ada seorang tetua dengan jas hujan anyaman di samping kolam dan dia menancapkan tongkat pancingnya di tepi kolam untuk memancing. Ada seorang anak di samping tetua itu, yang lebih tua dari anak kecil tetapi lebih muda dari remaja. Dia mengambil batu karena bosan dan melemparkannya ke tempat kait tetua itu berada. Anak ini tidak hanya melemparkan satu atau dua potong, sebaliknya, dia terus melempar. Air terjun ini begitu besar dan arusnya begitu deras, bahkan jika ada ikan, mereka tidak akan memakan umpannya. Ditambah lagi fakta bahwa anak ini terus-menerus melempar batu ke sungai, orang tua ini tidak perlu berpikir untuk menangkap apapun hari ini. Yue Qinghong menggelengkan kepalanya, anak ini miliknya sendiri, kalau tidak, dia pasti sudah memukulnya sampai mati. Siapa yang bisa tahan dengan ini? Kinmu menunjukkan ekspresi bingung dan melihat sekeliling. Ini bukanlah tempat memancing, tetapi ada seorang tetua yang memancing di sini. Ada seorang anak yang melempar batu ke kail. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tetua ini tampaknya tidak datang ke sini untuk memancing. Di alam liar seperti itu, di mana jejak kaki jarang terlihat, mereka hanya dapat menghalangi jalan jika mereka tidak sedang memancing. Selain rusa bunga plum ini yang tidak kalah dengan kilin naga, identitas tetua ini mungkin merupakan eksistensi yang setingkat dengan patriark muda. Chen Wanyun dan Si Yun Xiang juga menyadari ada yang tidak beres dan menoleh ke arah guru kerajaan perdamaian abadi. Biksu Yunke tidak banyak berpikir dan menghampiri sambil tersenyum untuk bertanya, "Penatua, bagaimana mungkin ada ikan di sini? Ini pasti cucumu, kan? Dengan cucumu yang terus-menerus melempar batu, bahkan jika ada ikan, mereka pasti akan ketakutan." Sang tetua mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah penuh kerutan sambil tersenyum, "Kenapa tidak ada ikan?
Bukankah ikannya baru saja datang? Yunke melihat ke arah kailnya dan tidak melihat ikan apapun. Dia hanya melihat bocah nakal itu masih melempar batu. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi maju dan berkata sinis, meskipun kolam ini tidak besar, ikannya tidak kecil dan akan sulit ditangkap. Aku ingin tahu apakah tetua memiliki kemampuan untuk itu. Kerutan muncul di wajah tetua itu saat dia tersenyum, dunia ini awalnya adalah kolam air jernih. Seekor ikan besar datang untuk mengaduk air ini. Ikan besar ini seharusnya melompat melalui gerbang naga untuk menjadi naga sejati, tetapi ia tidak hanya mengaduk air tetapi juga ingin memakan ikan-ikan kecil, membersihkan semuanya. Guru Kekaisaran, Anda yang memutuskan, haruskah saya menangkap ikan besar ini atau tidak? Tatapan mata Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkedip dan berkata dengan kecepatan yang tidak cepat maupun lambat, bukankah agak tidak pantas bagi sesepuh untuk membandingkan sekte dengan ikan kecil, benar kan? Sekte seharusnya lintah yang menempel pada tubuh ikan. Meskipun airnya terlihat jernih, ikan-ikan di dalam air semuanya digigit lintah dan dalam hal itu, kita tidak boleh memancing dan sebaliknya, kita harus membius dan menyingkirkan lintah. Orang tua itu tidak berbicara sepatah kata pun. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak berbicara dengan baik. Ketika kata-kata menjadi masam, tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak lagi. Mereka telah mengatakan beberapa kalimat dan merasa tidak dapat meyakinkan satu sama lain, jadi tidak ada gunanya untuk terus berbicara. Karena cita-cita mereka berbeda dan mereka tidak dapat meyakinkan satu sama lain, maka akan lebih baik untuk membasmi pihak lain dan akan jauh lebih lugas dan menyegarkan jika hanya menghancurkan cita-cita pihak lain. Tetua itu bangkit dan mengeluarkan tongkat pancing dan talinya. Menaruh tongkat pancing itu secara vertikal ke atas di samping sebuah pohon besar, ia menurunkan topi jerami dan jas hujannya. Ia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada bocah di sampingnya agar mundur, pergilah ke lereng gunung. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata kepada Kinmu dan yang lainnya, lewati gunung dan tunggu aku di sana. Tetua, apakah kalian sudah mewariskan kemampuan kalian? Tetua itu mengangguk, aku sudah mewariskannya. Bagaimana dengan Imperial Preceptor? Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak butuh itu. Aku terlalu pemarah di masa-masa awalku dan membunuh terlalu banyak orang, membasmi terlalu banyak sekte. Hal ini mengakibatkan banyak keterampilan unik dari berbagai sekte hilang. Ini adalah sesuatu yang sering aku sesali setelah mendirikan lantai catatan surgawi, oleh karena itu sejak saat itu, aku selalu memiliki kebiasaan untuk menanyakan hal ini sebelum aku membunuh orang. Meskipun Kinmu ingin tinggal dan menyaksikan pertempuran yang jarang terlihat ini, ledakan dari tabrakan makhluk-makhluk setingkat Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mungkin akan lebih dahsyat daripada Raja Iblis Dutian. Jika dia mengamati pertempuran dari jarak sedekat itu, dia pasti akan mati. Mari kita menyeberangi gunung, kata Kinmu tegas. Ia membawa semua orang ke gunung tinggi ini dan melihat ke bawah. Dua orang di bawah air terjun telah tertutup kabut dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Bocah yang melempar batu itu sedang menunggangi rusa jantan besar dan tidak jauh dari mereka. Dia mengedipkan matanya dengan polos, kalian dari Imperial Chol Lege. Chen Wanyun menganggukkan kepalanya dan bertanya, bagaimana aku menyapa kakak? Muran, Wang Muran. Usianya mirip dengan Kinmu, tetapi ia memiliki keteguhan yang berbeda jika dibandingkan dengan Kinmu. Wang Muran ini sangat aktif dan tidak bisa duduk diam. Ia akan merasa bosan saat ia terdiam. Ia tidak bisa diam bahkan saat menunggangi rusa jantan besar, menepuk pantat rusa jantan itu untuk melindasnya. Kinmu bertanya, saudara Wang berasal dari sekte mana? Ibu kota Giok kecil. Chen Wanyun, Yunke dan yang lainnya sedikit bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang sekte ini sebelumnya. Ada 3 tempat suci besar di Kekaisaran Perdamaian Abadi dan beberapa sekte berskala besar yang tidak kalah dengan 3 tempat suci besar itu, namun, ibu kota Giok kecil tidak termasuk di antara mereka. Kinmu tercengang. 2 kata, Jade Capital, bukanlah kata-kata yang bisa diucapkan siapapun. Jade Capital merujuk pada ibu kota tempat Kaisar Langit tinggal dan Kaisar Langit ini bukanlah dewa dan merupakan makhluk abadi, Kaisar Surgawi dari makhluk abadi. Sekte manakah yang berani mengambil nama Little Jade Capital? Hanya sedikit orang yang tinggal di tanah suci ibu kota Giok kecil kita. Mereka semua kebanyakan adalah pria dan wanita tua. Tidak banyak yang seusia denganku. Wang Muran berkata, kali ini ada seseorang yang datang berkunjung dan menemukan guruku. Ia meminta guruku untuk mengunjungi Guru Kekaisaran, mengatakan bahwa Guru Kekaisaran sedang berjalan di jalan iblis dan ingin membasmi semua sekte di dunia. Guruku awalnya tidak mau melakukannya tetapi sulit baginya untuk menolak permintaan seorang teman, oleh karena itu ia membawaku keluar untuk melihat-lihat.
Sekte-sekte di dunia ini telah hampir dibasmi oleh guru kekaisaran, dan tindakannya memang tidak berbeda dengan iblis. Hulinger bingung, bukankah kita pihak yang benar? Aku merasa tindakan Imperial Preceptor sangatlah benar. Wang Muran menggelengkan kepalanya, kalian semua adalah elang dan anjing pemburu istana kekaisaran, cakar dan taring guru kekaisaran, memiliki reputasi yang sangat buruk. Qin Mu bingung. Ia merasa tindakan Imperial Preceptor masih baik-baik saja dan benar. Selain itu, Imperial Preceptor juga memiliki aura kebenaran dan semua yang dilakukannya tampak normal dan benar bagi Qin Mu. Bagaimana itu berubah menjadi jalan setan di mata orang lain? Lebih jauh, bagaimana mereka, para cendekiawan kekaisaran, menjadi elang dan anjing pemburu istana kekaisaran, cakar dan taring guru kekaisaran, yang memiliki reputasi buruk. Benar dan jahat, mungkin hanya masalah bagaimana cara pandangmu. Qin Mu berpikir dalam hati. Hulinger bertanya, Muran, jika gurumu meninggal, apa yang akan kamu lakukan? Wang Muran dipenuhi dengan rasa percaya diri sambil menggelengkan kepalanya, tidak ada yang bisa membunuh tuanku, kemampuannya. Pada saat ini, guru kekaisaran perdamaian abadi berjalan mendekat dan berkata kepada Wang Muran, pergi dan ambil tubuh gurumu. Sebelum dia meninggal, dia telah mengatakan kepadaku bahwa dia telah mewariskan semua kemampuannya kepadamu. Ini sangat bagus, berkultivasilah dengan baik. Wang Muran tertegun dan tiba-tiba melompat dari punggung rusa jantan itu untuk berlari menuju air terjun. Sesaat kemudian, ratapannya terdengar. Little Jade Capital cukup luar biasa. Aku pernah mendengar tentang sekte yang memiliki hubungan dengan surga. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, Kota Li ada di depan, aku terluka jadi kamu harus mengambil beberapa ramuan untuk mengobatiku. Qin Mu menganggukkan kepalanya, luka guru kekaisaran sulit diobati, obat yang aku resepkan pasti sangat rumit. Wang Muran membawa mayat tetua nelayan itu dan meletakkannya di punggung rusa jantan. Ia menunggangi rusa jantan itu dan mengejar Qin Mu, guru kerajaan, dan yang lainnya sambil berteriak, Guru kerajaan, aku akan membalas dendam untuk tuanku. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menoleh ke belakang dan tampak sangat serius, keterampilan gurumu tidak buruk. Setelah kamu menguasainya, wariskan kemampuan itu kepada murid-muridmu sendiri dan jangan biarkan kemampuannya hilang. Wang Muran berteriak dan awan terbentuk di bawah kaki rusa jantan itu saat ia berlari ke langit, secara bertahap menghilang. Seseorang mengundang orang tua lemah lembut ini dari Little Jade Capital untuk menguji keberuntungannya, jadi dia pantas mati. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Qin Mu dan yang lainnya, ibu kota Giok kecil adalah tempat misterius yang jauh dari urusan duniawi. Mereka memiliki latar belakang yang sangat kuno. Bahkan aku hanya mendengar rumor tentang ibu kota Giok kecil sebelumnya dan itu adalah pertama kalinya aku bertemu dengan seorang ahli ibu kota Giok kecil. Mereka memang memiliki beberapa cara tetapi mereka ketinggalan zaman. Mereka tidak sering keluar dan tidak dapat menyaksikan kemajuan dalam teknik sekte lain. Mudah untuk tertinggal zaman dengan membatasi diri dalam lingkungan tertutup. Ingatlah, kamu tidak akan pernah bisa menjadi ahli jika kamu hanya berkonsentrasi pada kultivasi tanpa memperhatikan apa yang terjadi di dunia luar. Qin Mu dan yang lainnya menganggukkan kepala sebagai tanda terima kasih dan merasakan rasa hormat dalam hati mereka. Tetua nelayan ini sebenarnya diundang orang lain untuk menguji air. Apakah mereka menggunakan kehidupan tetua ini untuk menguji seberapa dalam air guru kekaisaran perdamaian abadi? Perjuangan ini telah dimulai, tatapan Qin Mu goyah saat dia berpikir dalam hati. Kota Li, pasukan kekaisaran perdamaian abadi telah menyerbu tempat ini dan ketika mereka datang, pertempuran telah berakhir. Pertarungan itu seharusnya tidak terlalu sengit. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat tembok kota masih dianggap lengkap. Pasukan Eternal Peace telah langsung maju dan bertemu dengan pasukan pemberontak di luar kota, langsung membasmi mereka. Ada aula elemen arai, lantai rahasia militer di Imperial College tempat mereka mengajarkan keterampilan formasi dan seni perang. Dengan sekte yang berhadapan langsung dengan pasukan perdamaian abadi, akhir mereka sudah jelas, pikirnya dalam hati. Kota Li tidak hancur karena pertempuran, oleh karena itu, orang-orang di sini masih dianggap aman. Qin Mu datang ke toko tanaman obat dan mengambil beberapa tanaman obat dari setiap toko tanaman obat. Setelah mengunjungi sekitar selusin toko herbal, hampir setengah hari telah berlalu dan malam pun tiba. Qin Mu dan yang lainnya tinggal di Yamen Kota Li. Hakim Kota Li telah ditangkap dan dikirim dengan pengawalan ke Istana Kekaisaran. Tak lama kemudian, tercium bau harum obat dari Yamen dan kira-kira sejam kemudian seorang pembantu membawa baskom keluar dan menuang baskom berisi ampas obat itu ke trotoar batu. 1 jam kemudian, pembantu itu membawa baskom berisi ampas obat dan menumpahkannya di trotoar, membiarkan orang-orang menginjak-injaknya.
Itu terjadi untuk ketiga kalinya dan 7 baskom ampas obat dituangkan dalam satu malam. Setelah fajar menyingsing, Kinmu dan yang lainnya baru berangkat ke selatan setelah setengah hari berlalu. Di toko obat di kota Li, ada seorang sarjana setengah baya dengan pakaian hijau dan kemeja dalam putih berdiri di belakang meja kasir. Dia membolak-balik lusinan resep dan resep-resep ini mencatat beberapa obat yang diambil Kinmu dari lusinan toko obat. Itu tidak benar. Ramuan-ramuan ini sama sekali tidak berguna. Ramuan-ramuan ini tidak untuk menyembuhkan luka. Bocah ini licik. Sarjana setengah baya itu mengangkat kepalanya dan tersenyum, seperti yang diharapkan dari tabib dewa kecil yang terkenal di ibu kota. Kau tidak ingin aku tahu dari ramuan itu seberapa serius luka Imperial Preceptor. Sungguh licik. Namun, kau meremehkanku, Spiritual Master Dao Quan. Guru spiritual, ini ampas obatnya. Beberapa apoteker muda datang dari luar dan masing-masing dari mereka membawa baskom yang berisi ampas obat. Guru spiritual Dao Quan memeriksanya satu persatu. Setelah beberapa saat, dia menghitung dalam hati, tabib kecil ini memang cerdik. Dia sengaja mencampurkan ampas obat lain sehingga aku tidak bisa melihat bagaimana guru kerajaan diperlakukan. Namun, untuk memainkan trik semacam ini di hadapanku, kalian masih terlalu tidak berpengalaman. Murid-murid, ambil ramuannya. Dia mengatakan nama-nama tanaman obat dan apoteker muda segera mengambil tanaman obat spiritual. Guru spiritual Dao Quan bergumam pada dirinya sendiri dan mengaturnya ke dalam kategori. Dia mengubah pengaturan beberapa kali lagi dan memerintahkan murid-muridnya untuk menyalakan tungku untuk memurnikan tanaman obat ketika dia merasa tidak ada kesalahan. Setelah beberapa jam, guru spiritual Dao Quan melihat obat yang telah disulingnya. Obat pertama adalah sup herbal yang sangat kuat. Yang kedua adalah salep obat untuk dioleskan secara eksternal guna menghilangkan racun. Yang ketiga adalah pil roh yang berukuran sebesar ujung jari kelingking. Pil itu berwarna perak dan penuh dengan duri. Hanya dengan sentuhan lembut, seseorang akan tertusuk oleh ki emas yang keluar dari pil roh. Obat keempat adalah gas putih susu yang mengendap di dasar tungku. Obat kelima adalah secangkir cairan merah tua yang menguap sangat cepat. Obat keenam dan ketujuh juga merupakan pil roh tetapi khasiat obatnya berbeda. Guru spiritual Dao Quan memeriksa 7 obat dan ekspresinya sedikit berubah saat dia berseru kagum, tabib kecil ini luar biasa, sungguh luar biasa. Dengan metode penyembuhannya, semua luka guru kekaisaran perdamaian abadi akan sembuh total dalam waktu paling singkat 20 hari, atau tidak lebih dari setengah tahun. Dia membawa 7 obat dan langsung melompat ke udara, berubah menjadi jejak cahaya di langit. Jejak cahaya ini terbang selama setengah hari menuju perbatasan selatan dan mendarat di kota Dali di perbatasan selatan setelah 1000 mil. Kota Dali adalah kota terbesar di perbatasan selatan. Dulu, tempat ini adalah negara yang menganut ajaran Buddha. Setidaknya ada 3.600 kuil di wilayah itu, yang memiliki reputasi sebagai surga barat di selatan. Kota itu kemudian dianeksasi oleh perdamaian abadi. Master spiritual Dao Quan mendarat di kuil Luo Guang yang paling megah dan berjalan cepat ke kuil. Ada sekitar selusin eksistensi tingkat master kultus di kuil. Mereka semua bangkit. Guru spiritual Dao Quan ada di sini. Pria yang mengenakan topeng perunggu menyambutnya dan tersenyum. Guru spiritual Dao Quan pasti membawakan kita kabar baik kali ini. Kamu benar. Guru spiritual Dao Quan mengeluarkan 7 jenis obat dan menaruhnya dalam satu baris. Kali ini guru kekaisaran perdamaian abadi telah bertanding dengan pengembara Zen dari ibu kota Giok kecil. Meskipun dia telah membunuh pengembara Zen, dia pasti juga terluka. Dengan tabib dewa kecil di sampingnya dalam perjalanan ini, saya pikir tabib dewa kecil itu akan membantu mengobatinya. Oleh karena itu, obat yang digunakan akan mengungkapkan keadaan luka guru kekaisaran perdamaian abadi. 7 obat ini adalah obat yang telah disempurnakan oleh tabib dewa kecil tadi malam. Bolehkah semua orang melihatnya? Pejabat tinggi Malianshan bertanya dengan heran. Guru spiritual Dao Quan biasanya tidak tunduk pada langit maupun bumi dan percaya bahwa dia adalah nomor 1 dalam seni penyembuhan, dan bahkan Raja Racun Kecil harus menyanjungmu. Bagaimana mungkin kau memanggil bocah nakal itu sebagai tabib dewa hari ini? Guru spiritual Dao Quan berkata dengan sungguh-sungguh, dulu, aku sangat menghargai diriku sendiri karena tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan denganku dalam hal pengetahuan medis. Mereka hanya dukun yang tahu beberapa resep, itu saja. Bahkan Raja Racun Kecil hanya mewarisi kemampuan Raja Racun Wajah Giok dan tidak memiliki kontribusi apapun. Selain itu, aku membenci karakternya, seseorang yang bahkan mengkhianati gurunya membuatku memandang rendah dirinya. Namun, tabib dewa kecil ini memang layak menyandang gelarnya. Dia menunjuk obat pertama dan berkata, ini adalah sup herbal yang diseduh oleh tabib kecil itu menggunakan lusinan herbal.
Hanya herbal beracun saja yang menghabiskan lebih dari setengah sup. Sup herbal ini membantu merangsang jiwa dan menyembuhkan luka pada jiwa. Apakah jiwa guru kekaisaran perdamaian abadi terluka? Seorang lelaki tua terengah-engah, dia memang terluka. Aku telah menggunakan 36 roh surgawi bintang iblis yang murni untuk melukai jiwanya, tetapi dia juga telah melukaiku. Guru spiritual Dao Kuan berkata, sup herbal ini untuk mengobati luka jiwanya, itulah yang dia butuhkan. Obat kedua adalah salep. Apakah guru kekaisaran perdamaian abadi memiliki luka luar yang membawa racun api? Wanita tua lainnya menyeringai, guru spiritual sangat akurat, ada racun api yang tersembunyi dalam teknikku. Ketika kami menyergap guru kekaisaran perdamaian abadi saat itu, aku berhasil mendaratkan pukulan di bagian belakang jantungnya. Salep tabib kecil yang ajaib membantu menyingkirkan racun api. Guru spiritual Dao Kuan menunjuk ke obat ketiga, ada ki emas yang tersembunyi di dalam pil roh ini yang sangat tajam. Guru kekaisaran perdamaian abadi pasti telah menderita serangga berbisa atau racun kayu. Siapa yang menggunakan racun kayu atau serangga berbisa saat melukai guru kekaisaran perdamaian abadi hari itu? Tetua lainnya terkekeh, saat kita bertiga menyergap guru kekaisaran, aku menggunakan serangga berbisa. Kalau begitu, itu saja. Guru spiritual Dao Kuan melanjutkan, obat keempat adalah untuk teknik pengukusan. Guru kekaisaran perdamaian abadi mengalami cedera di 7 harta karun ilahinya yang besar sehingga sulit bagi khasiat obat untuk menyusup, oleh karena itu tabib ilahi kecil ini mengubah energi obat menjadi gas, mengukus guru kekaisaran perdamaian abadi di dalam kapal uap. Para master sekte di kuil Luo Guang tersenyum, mengapa dia tidak dimasak dengan cara dikukus? Selain itu, masih ada beberapa bahaya tersembunyi yang belum teratasi, oleh karena itu, tabib kecil ini kemudian menggunakan akupuntur dan moksibusi. Jarum-jarum itu berongga dan obat kelima disembunyikan di dalam jarum-jarum itu. Obat ini menguap sangat cepat dan akan meresap ke dalam kulitnya setelah memasuki tubuhnya. Guru spiritual Dao Kuan menunjuk ke obat keenam dan berkata, obat ini digunakan untuk memperkuat tubuh, untuk memperkuat efek pengobatan ini. Obat ketujuh adalah suplemen yang digunakan untuk menyehatkan tubuh guru kekaisaran perdamaian abadi. Setelah pengujian ini, saya sudah dapat memastikan tanpa keraguan bahwa guru kekaisaran perdamaian abadi telah pulih. Dia berseru kagum dan melanjutkan, namun, jika diberi waktu sebulan bagi tabib kecil ini, guru kekaisaran perdamaian abadi akan pulih hingga mencapai performa puncaknya dan semua lukanya akan sembuh tanpa ada bahaya tersembunyi yang tertinggal. Kepala istana dari istana perpisahan gairah mengerutkan kening sambil berkata lembut, semuanya, luka-luka guru kekaisaran tampaknya lebih serius dari yang kita duga. Pria bertopeng perunggu itu tersenyum, itu karena dia bertemu pengembara Zen dari ibu kota Giok kecil. Aku mengenal pengembara Zen dulu dan punya hubungan dekat dengannya. Hanya saja setelah dia pergi ke ibu kota Giok kecil, kami jarang berhubungan. Pengembara Zen juga berada di puncak alam jembatan ilahi dan tidak kalah jauh dibandingkan dengan guru kekaisaran perdamaian abadi. Guru spiritual Dao Kuan berkata, pengembara Zen dari ibu kota Giok kecil telah meninggal. Guru kekaisaran perdamaian abadi telah membunuhnya. Saya merasakan denyut nadi yang berasal dari gunung ketika saya berada di kota Li. Tatapan master istana perpisahan gairah tertuju pada pria bertopeng perunggu, seakan ingin tahu wajah siapa yang ada di balik topeng itu. Kau memanfaatkan persahabatanmu dengan pengembara Zen sejak awal untuk mengirimnya ke kematian, bukankah kau terlalu licik? Sejak aku bertemu denganmu, kau selalu mengenakan topeng dan tidak berani menunjukkan wajahmu. Kau mengkhianati temanmu dan menyembunyikan identitasmu, ini membuatku sangat khawatir. Jika aku dikhianati olehmu, aku khawatir aku bahkan tidak akan tahu siapa yang mengkhianatiku. Kepala Istana Qiyu, Anda tenang saja, dia pasti baik-baik saja. Istana perpisahan gairah Master Qiyu Diei menoleh ke arah sumber suara dan melihat orang yang bicara itu adalah salah satu dari 3 keajaiban kastil 3 keajaiban, Tuan Kastil Besar Che Zhengli, ayah dari selir kekaisaran Che di ibu kota. Setelah dia memberontak, selir kekaisaran Che terlibat dengan dia dan sekarang tidak diketahui apakah dia masih hidup atau mati di istana yang dingin itu. Kepala istana Passion Parting berkata dengan acuh tak acuh, benarkah tidak masalah? Hanya karena kau berkata begitu. Tuan Istana Che, jangan lupa kau juga kerabat keluarga kerajaan. Ekspresi Che Zhengli sedikit berubah dan hendak mengatakan sesuatu ketika seorang wanita tua tertawa, Tuan Istana, tidak ada masalah dengan identitas orang ini. Wanita tua yang berbicara ini adalah salah satu dari 3 praktisi kuat dari generasi lama yang telah menyergap guru kekaisaran perdamaian abadi. Karena dia mengatakan tidak masalah, Master Istana Pemisahan Gairah hanya bisa menahan diri.
Karena guru Kekaisaran Perdamaian Abadi masih menderita luka serius, haruskah kita memberinya waktu untuk memulihkan diri? Pria bertopeng perunggu itu melihat sekeliling dan bertanya, dia memerintahkan He Xiaopeng untuk datang dan memberi kita dua pilihan. Sudah waktunya bagi kita untuk membuat keputusan. Pilihan mana yang harus kita pilih?